Ibu Bernadette YP Simanjuntak, STMSI, selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 23404021004, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi ekonomi dari sisi penawaran. Dan materi ini merujuk pada pembahasan dari buku Nopirin kedua serta beberapa literatur ekonomi mikro dan makro lainnya yang telah saya rangkum. Lalu melalui video ini juga kita akan mempelajari bagaimana perilaku produsen, biaya produksi, kurva penawaran, hingga penawaran agregat dan penawaran agregat dalam perekonomian. Baik, kita langsung masuk saja ke materi, yang dimana konsep dasar penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang yang bersedia diproduksi dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Lalu, yang dimana hukum penawaran menyatakan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu bersifat positif. Artinya, ketika harga naik, maka produsen akan cenderung meningkatkan jumlah barang yang mereka tawarkan, dan begitu pun sebaliknya. Lalu yang kedua, masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan dari buku Nopirin dan teori ekonomi mikro lainnya yang telah saya rangkum, itu penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, karena semakin tinggi harga, maka semakin besar pula jumlah barang yang produsen ingin tawarkan. Lalu yang kedua itu ada biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Nah, jika biaya naik, maka penawaran akan turun. Lalu yang ketiga itu ada teknologi. Nah, apabila teknologi yang lebih efisien itu akan meningkatkan jumlah barang yang dapat diproduksi. Lalu ada harga faktor produksi. Nah, jika harga input itu meningkat, maka penawaran akan turun, dan begitu sebaliknya. Lalu yang kelima itu ada harapan atau ekspektasi produsen. Yang dimana produsen yang memprediksi harga masa depan akan menyesuaikan keputusan penawarannya. Lalu yang selanjutnya ada jumlah produsen dalam pasar. Semakin banyak produsen, maka total penawaran juga akan semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini itu masuk ke pajak yang dapat mengurangi penawaran. Lalu sementara subsidi itu dapat meningkatkannya. Lalu masuk ke kurva penawaran. Kurva penawaran itu digambarkan itu menanjak dari sisi sebelah kiri bawah menuju ke kanan atas, yang dimana menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada juga dua konsep penting dari kurva penawaran, yang dimana pergerakan sepanjang kurva penawaran terjadi bila harga barang berubah. Lalu ada pula pergeseran kurva penawaran terjadi bila faktor lain berubah, seperti biaya produksi ataupun teknologi. Jika biaya turun atau teknologi meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Tetapi jika biaya naik, lalu kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu masuk ke elastisitas penawaran, yang dimana elastisitas penawaran itu mengukur seberapa responsif produsen terhadap perubahan. Dikatakan elastis apabila penawaran itu sangat responsif terhadap perubahan harga. Lalu apabila perubahan inelastis, itu penawaran tidak terlalu responsif. Lalu ada unitary, yang dimana perubahan harga sebanding dengan perubahan penawaran. Lalu determinan penting elastisitas menurut teori ekonomi itu ada pada jangka waktu, kapasitas produksi, lalu kemampuan penyimpanan barang, lalu yang terakhir ada fleksibilitas penggunaan input. Nah, dalam jangka pendeknya itu penawaran cenderung inelastis, sedangkan dalam jangka panjang penawaran itu akan menjadi lebih elastis. Lalu masuk ke poin teori biaya produksi atau production
cost theory yang mengacu pada pembahasan Opirin. Biaya produksi itu terdiri dari fixed cost, yang dimana itu biaya tetap, lalu variable cost, yaitu biaya variabel, lalu masuk ke total cost, yang dimana total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost, lalu average cost, yaitu biaya rata-rata. Lalu ada marginal cost atau MC, yang dimana biaya tambahan untuk memperoleh satu unit barang. Lalu produsen akan selalu berusaha menekan biaya agar memperoleh keuntungan secara maksimal. Lalu adapun hukum hasil tambah yang semakin berkurang. Nah, dalam proses produksi jangka pendek terdapat input tetap dan input variabel. Ketika input variabel terus bertambah, maka produktivitas marginal akan menurun setelah titik tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan law of diminishing marginal return. Nah, lalu produsen juga harus memilih tingkat produksi yang efisien agar tidak mengalami pemborosan biaya. Lalu adapun perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungan. Nah, tujuan utama produsen untuk memaksimalkan profitnya, dan menurut teori mikro, produsen itu berada pada kondisi optimal ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, lalu dalam pasar persaingan sempurna, harga dianggap konstan sehingga produsen memproduksi sampai marginal cost-nya sama dengan harga. Lalu keputusan produksi ini juga yang menentukan jumlah penawaran pada pasar. Lalu masuk ke penawaran agregat dalam mikroekonomi. Nah, selain penawaran pada tingkat perusahaan, kita juga perlu mengenal penawaran agregat, yaitu total output yang dihasilkan seluruh produsen dalam perekonomian. Ada dua bentuk utama, yaitu SRAS atau short run aggregate supply, yaitu dia itu bentuknya nanjak. Lalu ada LRAS, yaitu long run aggregate supply yang bersifat vertikal. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi AS ini atau penawaran agregat, yaitu teknologi, modal, tenaga kerja, lalu ada kebijakan pemerintah juga, serta harga input penting seperti energi. Dan adapun contoh kasus nyata itu, sebagai contoh, ketika pemerintah itu memberikan subsidi pupuk, maka biaya produksi petani itu akan menurun. Nah, hal ini menyebabkan kurva penawaran itu bergeser ke kanan. Lalu jumlah barang meningkat dan harga di pasar bisa menjadi lebih rendah. Baik, demikian pembelajaran mengenai ekonomi sisi penawaran. Dengan memahami bagaimana produsen membuat keputusan produksi berdasarkan biaya dan harga, kita dapat melihat bagaimana pasar membentuk harga dan output. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.